Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan informasi seputaran crypto, make sure to hit the subscribe button dan juga leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan konten pembahasannya. Pada video kali ini kita akan membahas satu pergerakan yang sangat luar biasa menarik, yaitu BNB atau Binance Coin, teman-teman. Jadi kita melihat di sini ada peningkatan atau penguatan yang sangat signifikan, dan saya segera update karena kita lihat di sini dia baru aja breakout ascending triangle, teman-teman, yang menahan pergerakan BNB selama kurang lebih dari tanggal 22 Juni sampai dengan hari ini baru terjadi breakout yang sangat signifikan, dan sekarang harganya diperdagangkan di kisaran $320 per tokennya, teman-teman. Kemarin saya juga sempat update melalui Instastory saya, kita ada sempat sharing bahwa ada potensi membentuk semacam head and shoulders. Lalu ya ini saya juga sampaikan bahwa supaya kita nggak ini ya, maksudnya ketika terbentuk head and shoulders bukan berarti pasti turun gitu ya. Tetap dia ada potensi untuk penguatan, karena yang memang kita antisipasi itu adalah kalau misalkan seandainya nih teman-teman, ketika si head and shoulders yang ada di sini itu terbentuk ya, let's say ini kan head and shoulders nih, lalu terbentuk, lalu dia break neckline-nya, ternyata dia turun cuman buat ngetes si top daripada symmetrical triangle yang ada di sini, teman-teman. Maka kita malah bisa melihat ada potensi penguatan terhadap si BNB, teman-teman. Jadi memang ternyata nih teman-teman, berdasarkan pergerakan kemarin kita bisa lihat bahwa BNB itu basically hanya ngetes si top daripada symmetrical triangle ini. Jadi setelah pasca dia breakout ini ya, dia naik ke atas, dia turun, lalu di sini ternyata dia hanya retest aja, teman-teman. Dan setelah retest, kalian bisa lihat reaksinya terhadap market, dia membentuk semacam, kita bisa katakan ini saya sering bilang namanya V formation. V formation itu artinya gini, teman-teman ya. Ini sebagai contoh untuk momentum, teman-teman. Jadi let's say market turun ya kan, dia menguat. Dia turun, kemudian dia pullback lagi. Nah, mungkin penguatan di sini itu sifatnya hanya 20%. Sementara dari sini ke sini itu 50%, teman-teman ya. Ini 50% misalkan. Lalu penurunan tiba-tiba retracement atau pullback 100%, teman-teman. Dari pergerakan di sini ke sini, naik lagi ke sini 100%. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini sudah terjadi, inilah yang saya katakan dengan istilah V formation. V formation mengindikasikan bahwa buyers itu sudah kembali masuk ke dalam pasar, dan ini penguatannya tentu saja harus didukung dengan kondisi volume yang kuat, sehingga kita bisa lihat ada potensi penguatan lanjutan terhadap pergerakan market saat ini, teman-teman. Oke, jadi itu penjelasan sederhana tentang V formation. Kalau misalnya belum begitu paham, nanti boleh di pause terus diulang lagi, di pause terus diulang lagi sampai ngerti, teman-teman. Oke, jadi ini adalah V formation yang terjadi terhadap si BNB. Jadi kalau kita hitung berdasarkan momentum, dia turun, kemudian dia retracement mungkin sekitar let's say 40%, kemudian dia turun, dia retrace full kali ini 100%, teman-teman, dan dia testing level terakhir sebelum dia breakout, market terpantul tinggi, dan sekarang kita berada di kisaran per harga $320 dalam diperdagangkan saat ini atau running saat ini, teman-teman. Dan ini adalah resistance yang sebenarnya cukup lama menahan BNB. Kalian bisa lihat sudah beberapa kali ini ketahan di kisaran level tersebut, dan for the first time dari tanggal 22 Juni akhirnya kita mengalami breakout di level tersebut. Dan syarat untuk kita tetap melihat BNB di dalam penguatan atau momentum penguatan BNB, jika retest maka dia harus bertahan di atas kisaran level ini dan kembali menguat sampai testing di kisaran level Fibo 61,8%, yaitu $329, dan itu berarti pada time frame daily kalian bisa lihat ya, pada time frame daily itu adalah Fibonacci level 61,8%. Pertama, saya pengen remind juga teman-teman ya, sebelum saya lanjut, level $314 yang mana kemarin kita sangat perhatikan gitu ya, sangat paying attention terhadap level tersebut, saat ini sudah di breakout, dan jika sudah di breakout maka kita berpotensi akan melihat mungkin si BNB ini akan coba retest ke level tersebut, teman-teman. Oke, jadi itu harap berhati-hati, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu FOMO, tetap stay aware, teman-teman, dengan kondisi yang ada. Oke, jadi next kemungkinan kita akan nyampe ke level $329 sebagai target awal daripada pergerakan BNB saat ini, dan itu merupakan level Fibonacci 61,8%. Sekaligus kalau di time frame daily ini adalah exponential moving average 34. Oke? Nah, kalau misalnya sampai ke level itu, tentu saja kita pasti akan ketahan, teman-teman, karena di sini kita ngelihat ada potensi si market itu sebelumnya membentuk semacam support, dan kalau misalnya di level tersebut kita ketahan, otomatis ya memang itu menjadi resistance daripada pergerakan BNB berikutnya, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, itu untuk time frame 1 jam dan juga time frame
ya daily ya, kita sudah sempat bahas sekilas teman-teman. Nah, sementara kita bisa asumsikan bahwa saat ini pergerakan memungkinkan untuk membentuk semacam ascending channel dari kondisi ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ascending channel, maka kita berpotensi seandainya tidak mempertahankan level ini, BNB itu bisa sejauh-jauhnya balik sampai ke level ini lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bertahan di level ini, maka secara probabilitas itu jauh lebih tinggi ke arah penguatan atau bullish teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakan BNB. Lalu ada kabar baik teman-teman. Jadi BNB, kalau misalnya kalian cek di Coin Market Calendar, pada tanggal 18 Juli atau bisa lebih awal, jadi diperkirakan antara tanggal 15 sampai 18 Juli, itu akan ada event BNB Coin Burn. Dan berdasarkan Coin Market Calendar, 90% itu meyakini bahwa ini adalah bukti yang real gitu loh ya. Jadi bukan yang, ya saya termasuk vote salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian vote bahwa ini real atau enggak, berdasarkan informasi yang ada, ini bisa menambahkan keyakinan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ini contoh salah satunya adalah Binance Smart Chain Integration ya kan, Kira and Binance Smart Chain Integration itu di kuartal 3 berdasarkan white paper yang ada di BNB atau di Binance, ini di vote sama 1031 orang. Berarti mereka cukup yakin bahwa itu akan terjadi. Sementara untuk Binance Coin Burn di tanggal 15 sampai 18 Juli mendatang, itu baru 84 orang yang ngevote. Jadi kita belum tahu pasti, tapi kita harap kalau misalkan memang ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, mungkin ini bisa jadi pemicu juga dari pergerakan BNB untuk sedikit parabolik dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi pada kondisi Bitcoin mungkin nanti ada melemah, ya BNB juga ikut melemah, tapi mungkin nggak terlalu parah. Tapi kalau misalkan BNB menguat atau Bitcoin menguat, wah mungkin BNB menguatnya bisa lebih signifikan lagi, karena balik lagi orang suka dengan sentimen news ya di dalam cryptocurrency. Apalagi memang fundamental sangat berpengaruh sih terhadap kondisi daripada pergerakan cryptocurrency. Nah so far untuk target berikutnya kita berpotensi akan ngetes di level $329 untuk si BNB teman-teman. Selain daripada itu saya coba akan mengukur dengan menggunakan Fibonacci ya. Kita tarik dari sini. Nah, berarti di sini kita kita akan melihat ada resistance di kisaran $326 dan $341. Ini yang berpotensi menjadi target daripada pergerakan BNB saat ini, teman-teman. Oke? Nah, selain daripada itu, mungkin ya itu aja dulu mungkin ya. Saya coba juga deh menggunakan Fibonacci extension, teman-teman. Kita mau lihat kira-kira sejauh mana. Oke, kalau berdasarkan Fibonacci extension, menurut Fibo extension yang lebih valid itu adalah di kisaran level $330, berarti sama dengan $329 di sini teman-teman. Oke, so itu aja mungkin update singkat seputaran BNB. Hopefully teman-teman bisa memanfaatkan apa yang saya share di dalam video ini, dan this is no financial advice, so make sure kalau misalnya kalian nonton video ini, jadikan video ini sebagai salah satu referensi untuk tambahan analisa daripada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen komen, pengen sharing kira-kira pendapat teman-teman seperti apa terhadap pergerakan saat ini, boleh banget komen di kolom komentar. By the way, jangan lupa juga teman-teman, jadi ada video yang sudah saya share di hari Minggu kemarin tentang study time, itu membahas tentang candlestick. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar lebih tentang trading, make sure kalian nonton video itu sampai selesai, karena di situ pembahasannya agak kompleks sedikit, tapi memang itu sebenarnya basic daripada penjelasan gimana caranya kita memanfaatkan candlestick pattern. Oke? Thank you very much for your time. Thank you very much for watching. I'm going to see you again in the next video. If you don't subscribe yet, make sure you subscribe this channel and leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan pembahasannya. Oke? I see you guys again in the next video. Cheers!